Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kain basah kudu dijemur, kain kering kudu diangkat. Semoga Bapak Ibu senantiasa panjang umur, disertai sehat walafiat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, saimin was saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kami Bapak Kiai Haji Jajang Hasan Basri, beliau kiainya Polda Metro Jaya, sahabat saya juga di Pemprov DKI Jakarta. Yang kami hormati akhina fillah, saudara kita dari Palestina. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu di antara keistimewaan Ramadan yang sama-sama kita ketahui adalah adanya satu malam yang kualitas nilainya di hadapan Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Di dalam kitab tafsir Al-Maraghi dijelaskan terkait dengan asbabun nuzul adanya Lailatul Qadar itu, di mana satu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi dan menceritakan bahwa dulu ada 4 orang manusia dari Bani Israel yang hebat ibadahnya, di mana dia beribadah selama 80 tahun lamanya dan tak pernah melakukan maksiat walaupun hanya dengan sekejap. Lalu kemudian keempat orang itu disebutkan yang bernama Hizkil, Azus, Zakaria dan Yasha bin Nun. Ketika mendengar cerita itu, terbersit dalam diri Nabi, dalam hati Nabi, seolah-olah Nabi berdoa dan mengadu kepada Allah. Apa ungkapan Nabi? Kata Nabi, Rabbi ja'alta ummati aqsarul umami a'maran wa aqalluha a'malan. Ya Allah, Engkau telah jadikan umatku itu umurnya pendek-pendek dan amalnya sedikit. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada baginda Nabi, umur Nabi itu tidak lebih dari 63 tahun, dan Nabi sudah sampaikan umur umatku itu baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Maka ketika mendengar itu disampaikan ungkapan doa Nabi itu kepada Allah oleh malaikat Jibril, lalu kemudian mendapatkan jawaban dari Allah, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, ajibta min haula'in nafarin ya'budunallaha samanina sanatan walam ya'sunallaha tarafa'ain wa qad anzalallahu lailatan khairam minha. Wahai Muhammad, kekagumanmu kepada umat terdahulu di mana mereka beribadah 80 tahun lamanya tanpa melakukan maksiat walaupun hanya sekejap mata, maka dengan kasih sayang Allah, Allah turunkan yang namanya satu malam yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan, kualitasnya lebih baik daripada ibadah 80 tahun yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel pada saat itu. Oleh karena itu pertanyaan kita, kapan Lailatul Qadar itu? Paling tidak ada 4 pendekatan yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, ketika kita berkaca dan mengutip kepada hadis baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, riwayat muttafaqun alaih, apa kata Nabi? Taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tak disebutkan apakah ganjil ataupun genap, yang penting 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Lalu di hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi, Nabi menyampaikan dalam sabdanya, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan.
carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malaman ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini lebih letterlek lagi, sudah menjurus kepada malam-malam ganjil. Lalu pendekatan yang ketiga, pengalaman yang dialami oleh Al-Imamul Ghazali dan Imam Hasan As-Sazili di dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, itu disebutkan bahwa beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu tergantung di mana kapan mulainya kita puasa. Kata Imam Ghazali dan Imam Hasan As-Sazili, jika kita puasanya dimulai pada hari Senin, maka Lailatul Qadarnya itu berkecenderungan jatuh pada malaman yang ke-21. Jika kita memulai Ramadan itu pada hari Selasa dan Jumat, maka Lailatul Qadarnya itu kemungkinan besar jatuh pada malaman yang ke-27. Jika kita memulai Ramadannya itu pada hari Rabu dan Ahad, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malaman yang ke-29. Dan jika kita memulai Ramadannya itu pada hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malaman yang ke-25. Dan jika kita memulai Ramadan itu pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malaman yang ke-23. Pertanyaannya, kemarin kita puasa hari apa? Hari Senin atau hari Selasa? Kalau hari Senin berarti kemungkinan malaman ke-21. Jika kita mulai hari Selasa, maka kemungkinannya pada malaman yang ke-27. Hanya saja kadang-kadang kalau kita nih giliran puasa duluan mah kagak ada yang mau, tapi giliran lebaran duluan kepengen semuanya ngikut lebaran, buru-buru ikut seperti Muhammadiyah, kan begitu. Itu umumnya kita cari yang enaknya doang. Nah, ini pendapat yang ketiga. Lalu yang terakhir, pendapat yang keempat, pendekatan terkait dengan Lailatul Qadar itu. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mengutip pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa beliau berkecenderungan Lailatul Qadar itu jatuh pada malaman yang ke-27 dengan dua alasan. Alasan yang pertama, surah Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Silahkan nanti dicek Bapak dan Ibu sekalian. Surah Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Dari kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nanti ketemu dengan kalimat salamun hiya, yang domir hiya ini maknanya kembali kepada Lailatul Qadar, itu bertepatan pada kata yang ke-27. Ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, kata Ibnu Abbas, bahwa Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Dari kata Lailatul Qadar, lam, ya, lam, kemudian tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. Jadi 9, Pak. Silakan dicek. Kata Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Dan Allah sebutkan kata-kata Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar itu sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, Lailatul Qadri 3 kali. Jadi kata Ibnu Abbas 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi kecenderungannya Ibnu Abbas itu bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malaman yang ke-27. Ah, tinggal kembali kepada kita. Kalau yang rajin pakai hadis yang pertama, 10 hari terakhir saja judulnya. Kalau yang setengah rajin ya sudah cari yang ganjil-ganjil. Kalau yang males ya cukup itu. Mau milih yang 27 ya kan? Baik pendapatnya Imam Al-Ghazali dan Imam Hasan-Sazili dengan Ibnu Abbas ini sama tuh, Pak. Kebetulan pas malam yang ke-27. Ah, tinggal kita yang milih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, maka apa yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika 10 malam yang terakhir? Yang pertama adalah ahya al-lail, menghidupkan malam. Seperti pesan Pak Kiai Jajang tadi, bahwa menghidupkan malam bukan sekedar kita doang, Pak, tapi yang dilakukan oleh Nabi wa aiqadhu ahlahu, mengajak anak istrinya, keluarganya diajak. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam-malaman ganjil, supaya kita bisa menjemput Lailatul Qadar.
wasyaddal mi'zar, lalu mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian sedikit tidur di 10 malam terakhir. Kenapa? Kita banyak iktikaf, banyak mendekat kepada Allah dengan baca Quran, dengan zikir, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, dengan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita yang hadir di tempat ini Allah takdirkan tahun ini kita memperoleh Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, takut kelamaan. Kasihan ibu-ibu udah siap-siap, ini kapan mulai tarawehnya nih, ceramah melulu gitu ya Bu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa sama-sama kita amalkan dan semoga bermanfaat. Beli berlian untuk istri yang terkasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.